Kita mulai ya sambil menunggu teman-temannya yang lain. Udah pada siap belajar? Halo, halo, Mas, Mbak. Halo, Bu. Kita mulai ya. Ya, Kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. karena ini pertemuan kita yang pertama, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ani Purwati dari mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang yang sedang melaksanakan PLP, yaitu pengenalan lingkungan persekolahan. Pada pertemuan pagi ini, Ibu akan membantu Bu Penny dalam menyampaikan materi sejarah Indonesia. Sambil menunggu temannya yang lain, kita absen dulu ya. Absennya mau dipanggil satu-satu apa gimana? Kita panggil ya. Absen pertama, Abiyeda Alfeton, hadir nggak? Hadir. Hadir. Atta Gadang Arya Suta. Belum. Alvaro Rasya. Hadir? Belum. Ananda Aziz Rizky. Ananda? Hadir nggak Ananda? Belum. Andriano Henry. Andriano. Arisa Putra. Hadir. Ariel Sadewo. Belum. Arofik Saputra. Brilian Wahyu. Danuarta. Hadir, Bu. Doni Ardiansyah. Doni, belum. Erik Setiawan Orta. Hadir, Bu, hadir. Fadil Muhammad Reno. Fadil, belum ada. Gilang Praja Kusdiantara. Gilang. Hafiz Aufa. Belum. Hardianto Nugroho. Hadir, Bu, hadir. Ibnu Maulana Dafa. Hadir, Bu. Hadir. Kenaya Alexander. Hadir, hadir, Bu. Mahera Vera Kusumawati. Belum. Muhammad Abdul Hasan Sifa. Hadir, Bu. Muhammad Alvin Maulana. Belum. Muhammad Danu Artawandika. Hadir, Bu. Muhammad Gibran Abdillah. Muhammad Gibran. Belum ada. Muhammad Naufal Rafiq Rianto. Belum. Narendra Fauza. Hadir, Bu. Naufal Yafi Wibowo. Hadir, Bu. Nur Iksan. Belum ada. Pramana Ardito Rafli Firmansyah. Pramana. Belum ada. Raffi Nur Ridho. Raffi. Rafka Aji Widya. Raffi hadir. Hadir.
Raka Aji Widyatama, Hadir, Bu. Revaldi Pratama Putra. Belum ada. Reza Jeffrey. Reza. Belum ada. Satrio Pamungkas. Hadir, Bu, hadir. Sandy. Hadir, Bu. Farah. Hadir. Farah Angelina. Hadir, Bu. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas. Muhammad Fahri sudah hadir, Bu. Muhammad Fahri udah hadir. Hafid Alfa, Bu. Hadir. Siapa? Hafid Alfa. Hafid ya. Altaf Gadang, Bu, hadir. Kadang ya. Ada lagi yang belum? Ananda Aziz hadir, Bu. Muhammad Gibran, Bu. Siapa? Ananda Aziz. Muhammad Gibran. Muhammad Gibran. Sudah ya. Iya, Bu. Ada yang belum dipanggil? Ananda Ya, Aziz hadir, Bu. Ananda Aziz. Ya, sudah. Ada lagi? Ariel Sadewa hadir, Bu. Saya belum, Bu. Siapa? Saya belum, Bu. Brilian Wahyu. Alvaro belum, Bu. Alvaro. Ya. Ada lagi? Udah ya? Udah semua? Ya. Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas yaitu kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum masuk ke kerajaan-kerajaan, sebelumnya kita udah pernah membahas yaitu tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ada yang masih ingat teori apa saja? Teori agama Hindu-Buddha. Halo, ada yang masih ingat nggak? Udah lupa ya? Apa nggak belajar? Ini nggak ada yang mau jawab? Lupa, Bu. Ya, kalau lupa, kita mengulas teori masuknya agama Hindu-Buddha ya. Teori agama Hindu-Buddha itu ada 5. Yang pertama itu ada teori Brahmana, yaitu menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha masuk di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana. Yang kedua itu ada teori Ksatria yang menyatakan bahwa masuknya agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Ksatria. Yang ketiga ada teori Waisya yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha ini masuk di Indonesia dibawa oleh kaum pedagang. Terus selanjutnya ada teori arus balik. Teori ini menyatakan bahwa orang Nusantara atau orang Indonesia ini belajar langsung agama Hindu-Buddha langsung ke India, dan ketika mereka udah bisa memahami agama Hindu-Buddha, kemudian mereka kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama tersebut. Yang terakhir itu ada teori Waisya yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha ini dibawa oleh yang kelima itu ada teori Sudra yang menyatakan bahwa agama Hindu-Buddha ini masuk dibawa oleh orang biasa. Tapi teori ini dianggap paling lemah dari keempat teori lainnya karena dianggap orang biasa itu atau kaum Sudra belum bisa membaca yaitu bahasa Sanskerta. Ibu akan menjelaskan selanjutnya yaitu tentang kerajaan-kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Bentar.
Bentar ya, mohon maaf PPT-nya agak lama. Apakah udah kelihatan PPT-nya? Belum. 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 Ini belum kelihatan. Udah. Udah ya. Ya sudah. Udah. Oke. Kita akan membahas kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan pertama Hindu Buddha di Indonesia yang berdiri di Indonesia? Ada yang tahu nggak kerajaan pertama? Halo? Kutai. Ya, benar. Yang pertama yaitu Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini diperkirakan yaitu berdiri sekitar abad keempat Masehi. Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu tertua atau pertama di Indonesia. Lokasi kerajaan ini berada di tepi Sungai Mahakam, yaitu Kalimantan Timur, dengan wilayah kekuasaan hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti Yupa yang ditemukan di antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Yupa sendiri itu berfungsi sebagai tugu peringatan, dibuat pada masa pemerintahan Raja Wulawarman atau Raja ketiga. Prasasti Yupa ini ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Bisa kalian amati gambar yang udah ada di PPT. Ini merupakan contoh Yupa. Yang selanjutnya yaitu kehidupan politik. Raja pertama yang memerintah kerajaan Kutai yaitu adalah Raja Kudungga. Raja Kudungga ini diperkirakan belum menganut agama Hindu, sebab nama Kudungga sendiri merupakan nama asli Indonesia yang sering digunakan oleh suku Bugis, yaitu Kadungga. Para ahli juga berpendapat bahwa pada masa Kudungga ini agama Hindu-Buddha masih sangat lemah atau belum menyebar. Selanjutnya yaitu setelah Kudungga wafat, yaitu digantikan oleh putranya yang bernama Aswawarman. Aswawarman ini merupakan raja yang sangat cakap dan kuat. Raja Aswawarman juga memiliki peranan besar atas perluasan wilayah kekuasaan kerajaan Kutai. Perluasan wilayah ini dilakukan dengan mengadakan upacara Asmaweda. Upacara ini merupakan upacara pelepasan kuda yang menentukan batas wilayah kerajaan. Jadi kuda ini dilepas, kemudian ada prajurit yang mengikuti. Bekas kuda ini kaki kuda ini merupakan diakui sebagai wilayah kerajaan Kutai. Raja yang selanjutnya yaitu adalah Raja Aswawarman, yaitu merupakan putra dari Mulawarman atau cucu dari Kudungga. Mulawarman sendiri ini adalah merupakan rasa terbesar kerajaan Kutai. Pada masa pemerintahan Mulawarman, Kutai ini mencapai puncak kejayaannya. Mulawarman sendiri itu merupakan penganut agama Hindu yang sangat taat. Dibuktikan dengan Raja Mulawarman ini pernah mengadakan kurban 20.000 ekor lembu atau sapi untuk para brahmana di tanah suci Waprakeswara. Waprakeswara ini merupakan tempat suci yang digunakan untuk memuja Dewa Siwa. Kehidupan ekonomi pada kerajaan Kutai ini sangat tergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Dari beberapa bukti yang ditemukan bahwa perekonomian kerajaan Kutai ini terletak pada sektor perdagangan, peternakan, pertanian, dan kerajaan Kutai ini terkenal dengan hasil hutannya seperti ada getah, kayu meranti, damar, gaharu, rotan, dan batu permata.
Komoditas tersebut juga diperdagangkan keluar melalui pelayaran sepanjang Sungai Mahakam. Terus bukti dari sektor peternakan yaitu dibuktikan dengan adanya penyembahan kepada kaum Brahmana yaitu berupa 20.000 ekor lembu yang ini membuktikan bahwa pada masa Mula Warman ini kerajaan Kutai sudah pada sektor peternakan ini sudah sangat maju. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kerajaan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu, siapa raja pertama kerajaan Kutai? Ada yang bisa jawab? Siapa raja pertama kerajaan Kutai? Halo? Dengerin nggak tadi? Kudungga. Siapa? Siapa? Kudungga. Siapa yang jawab? Absen berapa? Anak menjawab, nanti dapat poin dari Bu Ani. Absen 8, Narofik Saputra. Jawabannya Kudungga. Benar. Kutai, pertanyaan yang kedua ya. Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa kepemerintahan Raja Mula Warman. Mula Warman. Danuarta. Siapa yang jawab? Ya, benar. Danuarta Siapa? absen 10. Absen 10. Pertanyaan yang ketiga, ada berapa yupa yang ditemukan di Sungai Mahakam? 4. Berapa? 4. Belum Absen tepat. 7, Belum Bu. tepat. Ya, 7. Siapa tadi? 34. 34. Absen Pertanyaan yang terakhir. 21, Bu. Gimana? Pertanyaan yang terakhir ya, apa yang dimaksud dengan Wapra Keswara? Ada yang tadi pembahasan paling akhir tadi. Wapra Tempat pemujaan Dewa Siwa. Benar, absen berapa? Absen 24. 24. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke kerajaan yang kedua. Kerajaan kedua ini yaitu Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum. Raja Jaya Singawarman ini merupakan seorang pendeta dari India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya itu diserang dan ditaklukkan oleh Kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa, Raja Jaya Singawarman ini meminta izin kepada Raja Dewa Warman, yaitu pada saat itu memerintah Kerajaan Salakanagara atau Kerajaan Sunda yang berkuasa pada masa itu untuk membuka pemukiman baru. Setelah mendapat izin dari Jaya Singawarman itu membangun kerajaan yang bernama Tarumanegara. Nama Tarumanegara ini berasal dari dua kata, yaitu Taruma diambil dari nama Sungai Citarum dan Nagara itu memiliki arti kerajaan atau negara. Kerajaan ini berkembang di wilayah Jawa Barat pada abad ke-5. Adanya kerajaan ini itu dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan. Yang pertama itu ada prasasti Kebun Kopi, prasasti Ciaruten, prasasti Pasir Awi, prasasti Jambu, prasasti Muara Cianten, prasasti Tugu, dan prasasti Cidanghiang. Gambar di samping ini merupakan gambar prasasti Kebun Kopi. Kita bahas satu persatu mengenai prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yaitu prasasti Ciaruten atau prasasti Ciampea. Pada prasasti ini tertulis yaitu berisi, inilah tanda sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu, ialah telapak kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah, berani di dunia. Prasasti selanjutnya yaitu ada prasasti Jambu yang ditemukan di daerah perkebunan jambu, kira-kira 30 km sebelah barat Bogor. Prasasti ini menyebutkan nama Raja Punawarman yang memerintah negara Tarumanegara. Prasasti ini belum diketahui angka tahunnya, namun berdasarkan bentuk aksara
Pallawa yang diperkirakan dari abad kelima. Selanjutnya ada prasasti Pasir Awi. Prasasti ini terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi. Prasasti ini terpahatkan gambar dahan ranting dan dedaunan serta buah-buahan. Juga terpahatkan gambar sepasang telapak kaki. Prasasti yang selanjutnya yaitu ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini terletak di tepi sungai Cisadin dekat Muara Cianten. Prasasti ini juga menggunakan huruf ikal sehingga belum bisa dibaca isi prasasti tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada Prasasti Cidanghiang. Prasasti ini ditemukan di Desa Lebak, Kabupaten Pandeglang. Isi dari prasasti ini yaitu memuat tulisan berjumlah 2 baris dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta, menceritakan tentang keberanian dan kebesaran Raja Punawarman. Prasasti yang terakhir yaitu Prasasti Tugu, ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti ini merupakan salah satu prasasti terpanjang dari semua peninggalan prasasti yang sudah disebutkan tadi, Kerajaan Tarumanegara. Prasasti Tugu ini berisi tentang adanya pembuatan saluran air yang dilakukan pada masa Punawarman. Dari informasi penemuan prasasti tersebut, diketahui juga bahwa Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu beraliran Waisnawa atau beraliran Wisnu. Informasi mengenai keberadaan Kerajaan Tarumanegara juga terdapat catatan perjalanan seorang musafir Cina bernama Fasing. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kehidupan politik. Raja selanjutnya setelah wafatnya Raja Jayasingawarman tadi, yaitu dilanjutkan Raja Dawawarman pada tahun 382 sampai 395. Terus Tarumanegara selanjutnya berada pada kekuasaan Punawarman pada abad kelima. Pada masa kerajaan Punawarman ini, kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan. Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dalam adanya Prasasti Tugu yang menyatakan bahwa Purnawarman ini telah memerintah pembuatan saluran irigasi untuk pertanian. Setelah Raja Warman bertata, selanjutnya ada beberapa raja lainnya seperti Winuwarman, itu pada tahun 434, ada Indrawarman, ada Raja Chandrawarman, terus dilanjutkan oleh Raja Suryawarman. Yang selanjutnya ada juga Raja Kertawarman, yaitu pada tahun 561 sampai 628. Ada Raja Sundawarman, yaitu memerintah tahun 628 sampai 639. Dilanjutkan dengan Raja Hariwangsa Warman pada tahun 639 sampai 640 Masehi. Raja Nagajaya Warman, hingga raja terakhirnya yaitu Raja Linggawarman. Pada masa Raja Linggawarman, beliau tidak memiliki putra. Ia hanya memiliki 2 orang putri. Yang putri pertamanya, putri sulungnya itu bernama Manasi, yang menikah dengan Tarusbawa, yang nantinya menggantikan Raja Linggawarman. Putri bungsunya itu bernama Putri Jobakancana, yaitu menikah dengan Dabuntayang Sri Jayanasa, yang nantinya yang mendirikan kerajaan terbesar yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan ekonomi pada masa Tarumanegara ini, karena letaknya yang berada di pedalaman Jawa Barat, sebagian besar perekonomiannya itu bertumbuh pada sektor pertanian dan peternakan. Dalam sektor pertanian ini dibuktikan pada Prasasti Tugu yang menyebutkan bahwa dibangunnya saluran air. Terus dalam bidang peternakan, Raja Punawarman ini pada keberhasilannya membuat saluran air ini mengadakan syukuran, yaitu syukuran pada
pada kaum Brahmana dengan berkurban 1.000 ekor sapi yang membuktikan bahwa peternakan pada masa itu juga sudah sangat berkembang. Keruntuhan kerajaan Tarumanegara ini yaitu terjadi setelah Purnawarman wafat. Kerajaan Tarumanegara ini mulai mengalami kemunduran. Raja Tarumanegara terakhir yaitu Linggawarman yang mengangkat menantunya tadi, Tarusbawa, menjadi Raja Tarumanegara. Namun di bawah pemerintahannya, Tarumanegara ini semakin meredup. Pusat kerajaan Tarumanegara juga kemudian dipindahkan di Pakuan Bogor. Sebelum kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, ada beberapa pertanyaan lagi. Yang pertama itu, sebutkan 7 prasasti kerajaan Tarumanegara. Ada yang masih ingat? 7 prasasti. Siapa? Absen berapa? 27, Bu. 27. Apa saja, Mas, prasastinya? 1. Prasasti Kebun Kopi. 2. Prasasti Ciaruteun. Ya, terus 3. Prasasti Pasir Awi. 4. Prasasti Jambu. 5. Prasasti ya. Muara Cianten. Terus kurang 3. 6. Prasasti Tugu. 7. Prasasti Cindang Hyang. Masih kurang 1. Yang 1 prasasti 7. Ini 7. prasasti Kebun Kopi, Kebun Kopi, dan Pasir Awi, Ciaruteun, Pasir Awi, Jambu, Muara Cianten, Tugu, Cindang ya. Hyang. Oke. Ya, benar. Terus pertanyaan yang kedua yaitu, apa isi atau penjelasan dalam prasasti Tugu? Menjelaskan tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ya, kalau nggak ada ya. Prasasti Tugu itu menjelaskan dibangunnya saluran air pada masa Purnawarman, yaitu pada masa Purnawarman sendiri, yaitu mencapai puncak kejayaan karena beliau ini lebih mementingkan rakyatnya. Yang kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini berkembang pada abad ke-7 sampai ke-9 Masehi dan merupakan salah satu kerajaan besar di Indonesia. Nama Sriwijaya sendiri ini dijumpai pada prasasti Kota Kapur. Dalam bahasa Sanskerta, nama Sriwijaya ini memiliki arti kemenangan yang bercahaya. Kerajaan Sriwijaya ini terletak di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Masyarakat Sriwijaya itu hidup dengan bertani, namun karena tempatnya yang strategis, maka dengan adanya tempatnya yang strategis, perdagangan pun menjadi sangat berkembang di Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mempunyai armada angkatan laut yang sangat kuat dan mampu menguasai kawasan perairan Asia Tenggara. Keberadaan Kerajaan Sriwijaya ini dibuktikan dengan adanya prasasti dalam negeri dan prasasti luar negeri. Ada juga yaitu diperoleh dari seorang pendeta Cina dan prasasti yang berasal dari dalam negeri maupun dalam negeri tadi, yaitu ada yang pertama prasasti dalam negeri itu ada prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, prasasti Kota Kapur, prasasti Kota Karangbrahi, prasasti Palas Pasema. Yang selanjutnya ada prasasti dari luar negeri yaitu prasasti Ligor, prasasti Nalanda, prasasti Chaton, dan prasasti Chaya. Kita bahas satu persatu mengenai prasasti dari dalam negeri. Prasasti yang pertama yaitu prasasti Kedukan Bukit. Isi prasasti ini itu menerangkan bahwa seorang yang bernama Da Puntangyang atau pendiri Sriwijaya ini mengadakan perjalanan suci yang perahu.
Dapun Tayang ini berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000. Yang kedua yaitu ada prasasti Talang Tuwo. Prasasti ini tentang pembangunan sebuah taman yang disebut Sri Kerta yang dibuat oleh Dapun Tayang Srijaya Naga. Prasasti yang ketiga yaitu ada prasasti Batu. Isi dari prasasti ini yaitu mengenai kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di kerajaan Sriwijaya dan tidak mau taat kepada pemerintahan raja. Prasasti Telaga Batu ini ditemukan di Palembang. Selanjutnya ada prasasti Kota Kapur, yaitu pada prasasti ini berisi tentang mengenai permintaan kepada para dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya dan menghukum setiap orang yang bermaksud jahat. Prasasti yang kelima yaitu ada prasasti Karangbirahi. Jadi prasasti ini yaitu Karangbirahi ini isinya hampir sama dengan prasasti Kota Kapur, yaitu mengenai permintaan kepada dewa untuk menjaga kesatuan Sriwijaya. Prasasti yang terakhir dalam negeri itu ada prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di Lampung Selatan. Tahun ditemukannya dalam prasasti ini belum diketahui. Prasasti dari luar negeri itu ada prasasti Ligor. Prasasti Ligor ini berisi pujian bagi raja yang berhasil menaklukkan musuhnya. Dalam prasasti Ligor ini disebutkan tentang ibu kota Ligor yang berfungsi mengawasi pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua ini ada prasasti Nalanda. Prasasti ini berisi tentang perintah pembangunan sebuah biara di Nalanda atas perintah raja pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Prasasti ini juga dituliskan bahwa kerajaan Sriwijaya ini telah mengadakan hubungan kerjasama di Benggala Timur. Prasasti selanjutnya yaitu ada prasasti Leiden. Prasasti ini mengenai peresmian wihara yang merupakan permintaan dari Raja Sriwijaya. Yang terakhir prasasti dari luar negeri yaitu ada prasasti Katon. Prasasti ini berisi mengenai bantuan yang diberikan oleh Raja Sriwijaya dalam perbaikan kuil di Kanton. Kondisi politik pada kerajaan Sriwijaya. Raja Sriwijaya yang pertama yaitu Dapun Tayang Srijaya Nasa. Ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu meliputi Jambi dengan menaklukkan daerah Minangkabau, yang sebelumnya ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Melayu. Dengan dikuasainya daerah tersebut, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan dan pelayaran di Selat Malaka, Sriwijaya ini memulai perannya sebagai kerajaan maritim yang sangat berpengaruh di Selat Malaka. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, selanjutnya itu pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya. Sriwijaya sendiri itu berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Sriwijaya berhasil menguasai jalur-jalur perdagangan laut yang berhubungan di wilayah Timur Tengah, India, dan Cina. Kondisi ekonomi kerajaan Sriwijaya pada saat itu mampu mengembangkan diri sebagai kerajaan maritim dan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di Asia Tenggara. Bandar Sriwijaya ini berkembang menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai, disinggahi oleh kapal-kapal asing untuk mengambil perbekalan dan melakukan perdagangan. Terdapat faktor-faktor yang mendorong kerajaan Sriwijaya berkembang dalam kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Pertama itu memiliki letak yang sangat strategis di jalur perdagangan. Yang kedua itu kemajuan pelayaran dan perdagangan antara Cina, India melalui Asia Tenggara. Keruntuhan kerajaan Punan di Indochina ini juga menjadi faktor kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terbesar. Terakhir itu adanya kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya yang mampu melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan
di perairan Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu keruntuhan Sriwijaya. Ini terjadi pada abad ke-11. Sriwijaya ini mulai mundur karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu terjadinya perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Sehingga letak Palembang ini semakin jauh dari laut yang menyebabkan daerah ini tidak menjadi tempat yang strategis sebagai pusat perdagangan. Yang ketiga yaitu ada armada laut Sriwijaya yang berhasil dikalahkan oleh Medang Kamula. Yang keempat adanya serangan militer atas Sriwijaya. Yang pertama itu dilakukan oleh Raja Dharma Wangsa. Yang kedua itu dilakukan oleh Rajendra Koladewa dari Kerajaan Kolamandala atau Semenanjung Malaya pada tahun 1017. Sebelum kita masuk ke kerajaan selanjutnya, ada pertanyaan lagi buat kalian, yaitu sebutkan faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya ini berkembang menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ada yang tahu? Sebutkan faktor-faktor yang menjadikan Sriwijaya ini berkembang. Halo, ini pada tidur? Apa gimana? Nggak ada yang mau jawab? Biarkan saja dulu Bu yang biar menjawab mereka. Ayo anak-anak. Jawab. Ayo menjawab. Tadi udah dijelaskan ya. Ada pada pembahasan terakhir tadi. Kalau nggak bisa jawab, tadi kalian pasti nggak dengerin. Saya, Bu. Ya, siapa? Absen Mbak. Farah Angelina. Ya, Mbak, apa? Faktor yang mempengaruhi kerajaan Sriwijaya ini menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Letaknya yang strategis di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Kemajuan kegiatan perdagangan antara India dan Cina melintasi Selat Malaka sehingga membawa keberuntungan yang besar bagi Sriwijaya. Ya, ada lagi? Udah, Bu. Ya, benar. Udah. Yang satu itu ada ini ya, kemampuan Angkatan Laut Sriwijaya ini yang sangat kuat, yang menjadikan Sriwijaya itu menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Terima kasih Mbak Farah. Jadi Mbaknya memperhatikan. Sama-sama, Bu. Oke, kita masuk ke kerajaan yang keempat, yaitu Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Yang lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Malang, Jawa Timur. Kerajaan Singosari sendiri ini sebelumnya yaitu merupakan Kerajaan Tumapel yang semula ini hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kediri yang dikuasai oleh Tunggul Ametung. Keberadaan Kerajaan Singosari ini dijelaskan dalam kitab Nagara Kertagama dan kitab Pararaton. Kitab Nagara Kertagama ini menjelaskan tentang silsilah raja-raja Singosari hingga Majapahit yang merupakan kelanjutan Singosari nanti. Sedangkan kitab Pararaton ini menceritakan kisah Ken Arok sebagai pendiri Kerajaan Singosari. Kita membahas sedikit singkat tentang Kerajaan Singosari ya.
Nama Singosari ini sebenarnya itu merupakan kerajaan Tumampel yang beribu kota di Kutaraja. Penamakan Singosari ini bermula pada Raja Wisnuwardana yang menunjuk anaknya yang bernama Kertanegara sebagai putra mahkota yang mengganti menjadi Singosari. Singosari merupakan nama ibu kota, namun itu lebih dikenal daripada nama kerajaannya, yaitu Tumapel. Tumapel sendiri itu awalnya juga bukan kerajaan, tapi sejenis kabupaten dari kerajaan Kediri. Tapi dikisahkan dalam kitab Pararaton, wilayah Tumapel ini dipimpin oleh Tunggul Ametung yang menjabat sebagai Akuwu. Akuwu ini setara dengan camatnya. Tunggul Ametung ini memiliki istri yang bernama Kang Dedes. Namun pada tahun 1222 yang disebutkan dalam kitab Pararaton, Tunggul Ametung ini dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Pengawalnya pada saat itu yaitu Ken Arok. Setelah Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok ini menikahi istrinya Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Pada saat itu Ken Dedes sedang mengandung anaknya dengan Tunggul Ametung yang kelak akan diberi nama Anusapati. Ken Arok ini selain menikah dengan Ken Dedes, Ken Arok ini juga mempunyai istri yang bernama Ken Umang yang mempunyai anak yang bernama Tojaya. Ken Arok ini setelah membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, Ken Arok menjadi penguasa baru Tumapel. Niatan Ken Arok melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri ini dibantu oleh kaum Brahmana. Terjadi peperangan kerjasama antara Ken Arok dan kaum Brahmana untuk melawan Kediri. Tumampel yang dibawa pimpinan Ken Arok ini memenangkan perang tersebut dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwabhumi. Sepeninggalan Tunggul Ametung ini kemudian diketahui oleh anaknya yang bernama Anusapati. Anusapati ini ingin membalas dendam terhadap Ken Arok yang sudah membunuh ayahnya. Pada tahun 1242, Ken Arok ini wafat, dibunuh oleh Anusapati yang merupakan anak dari Tunggul Ametung. Selanjutnya pada tahun 1249, Anusapati ini setelah menjabat menjadi Raja Singosari ini dibunuh oleh Tojaya yang merupakan anak Ken Arok. Ini dendam karena ayahnya Ken Arok ini telah dibunuh oleh Anusapati. Yang selanjutnya yaitu Tojaya ini akhirnya menjadi raja Tumapel atau kerajaan Singosari setelah Anusapati dibunuh tadi. Namun kekuasaannya ini hanya berlangsung singkat karena pemerintahannya ini digulingkan atau diserang oleh Ranggawuni atau yang sering disebut oleh Wisnuwardana atau anak dari Anusapati. Wisnuwardana ini dinobatkan sebagai raja hingga kemudian dilanjutkan putranya yang bernama Kertanegara. Di sini ada beberapa daftar Raja Tumapel, Raja Singosari menurut kitab Pararaton. Yang pertama ada Tunggul Ametung yang merupakan pemimpin Tumapel, terus ada Ken Arok, ada Anusapati, ada Tojaya, Wisnuwardana, dan terakhir ada Kertanegara. Masa kejayaan Singosari. Masa kejayaan Singosari ini bagi pemerintah pada Kertanegara, yaitu yang bergelar Sri Maharaja Diraja. Raja Kertanegara ini memiliki sifat kepemimpinan dan kecermatan dalam memimpin kerajaannya.
Kertanegara ini berusaha memperluas kerajaan Singosari yang memiliki gagasan politik untuk memperluas wilayah kekuasaan. Hal tersebut dibuktikan yaitu dengan adanya ekspansi wilayah kekuasaan dan menjalin hubungan dengan luar negeri, perkembangan pada sektor perdagangan dan pelayaran, struktur pemerintah Singosari yang sangat kokoh, pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu, ada perkembangan agama Hindu dan Buddha, yang terakhir ada kekuasaan pada jalur dagang yaitu Selat Malaka atau Kepulauan Riau. Kehidupan ekonomi pada masa Kerajaan Singosari. Singosari ini merupakan kerajaan Hindu Buddha yang bercorak agraris karena terletaknya yang ada di pedalaman Malang. Sektor ekonomi Kerajaan Singosari ini menitik beratkan pada bidang pertanian dengan keberadaan Sungai Brantas, yaitu sektor pelayaran dan perdagangan pada kerajaan ini juga berkembang. Kemunduran dari Kerajaan Singosari ini terjadi pada tahun 1291 Masehi, yaitu Raja Kertanegara di Singosari yang wafat. Terus kerajaan Singosari ini diserang secara mendadak oleh Jaya Katwang yang merupakan pemimpin kerajaan Kediri, dan wafatnya Kertanegara ini yang menjadikan berakhirnya kerajaan Singosari. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu apa yang disebut Kitab Nagara Kertagama dan Kitab Pararaton. Ada yang bisa menjawab? Tadi udah dijelasin pada pembahasan yang pertama yang merupakan sumber-sumber kerajaan Singosari. Saya, Bu. Absen berapa? 27. 27. Apa Mas? Apa yang dimaksud Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton? Bentar, Bu. Ayo Mas absen 27, siapa namanya? Nafaliafi, Bu. Ya, apa Mas? Menurut Kitab Pararaton, wilayah Tumambal dia dipimpin oleh Tugu Ametung yang menjabat sebagai Akuwu. Ya, yang dimaksud Kitab Negara Kertagama, ya benar. Terus yang dimaksud dengan Kitab Pararaton. Kitab Pararaton menjelaskan apa gitu loh. Halo. Udah Mas? Saya, Bu. Ya. Silakan. Ayo Mas. Siapa tadi? Saya, Bu. Hardianto Nugroho. Absen berapa? 13. 13 ya. Ayo, apa Mas? Kitab Nagara Kertagama menjelaskan tentang silsilah raja-raja Singosari hingga Majapahit, sedangkan Kitab Pararaton menceritakan kisah Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singosari. Iya, benar. Terima kasih Mas sudah menjawab. Untuk kerajaan yang selanjutnya yaitu kerajaan Majapahit. Namun karena waktunya tinggal 5 menit, kerajaan ini kita bahas pertemuan selanjutnya. Kalau masih bisa bertemu untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kerajaan Majapahit. Untuk tugasnya, nanti ketua kelas bisa chat Ibu ya, nomornya udah ada di grup kelas. Nanti tugasnya dikerjakan. Nanti di situ ada link Google Form-nya untuk mengirim tugas. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Namanya siapa, Mbak? Para Angelina.
Oke. Untuk kajian selanjutnya kita bahas berikutnya ya. Karena waktunya tinggal 5 menit, kalian juga harus siap-siap untuk materi yang untuk pelajaran selanjutnya. Nanti untuk tugas saya kirim ke Mbak Farah ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Nah, ya udah, Enggak, terima Bu. kasih. Saya nggak absen, Bu. Oke. Oh ya, yang belum di absen siapa? Revaldi, Bu. Nomor 32. 32, Revaldi 32. Ya, ada lagi Abi Yeda masuk nggak? Absen 1. Abi Yeda nggak ada. Andriano Henry nggak ada. Arofik Saputra. Ada, Bu. Ada, hadir. Oke, oke. Doni Ardiansyah. Doni nggak ada. Erik Setiawan. Ada, Bu. Erik Setiawan. Fadil Muhammad. Gilang Praja. Hardianto Nugroho. Ada ya? Ada, Bu. Oke, Mahera Vera Kusumawati. Mahera, Mbak Mahera. Nggak ada. Muhammad Alvin. Nggak ada. Muhammad Naufal Roif. Nggak ada. Nur Iksan. Pramana Ardito. Nggak ada. Reza Jeffrey Pranama Ardito ada. Reza. Ada yang belum di absen? Udah semua ya? Halo? Muhammad Danu, Bu. Bu, saya Muhammad- sudah, Bu, saya Muhammad sudah kan, Danu Bu, nomor sudah. 2. Ya, sudah. Abida. Ya, udah. Naufal Yafi, Bu, nomor 27, Bu. Ya. Nomor berapa, Mas? 27. 27. Bu, tugasnya disuruh apa, Bu? Tugasnya. Halo? Udah semua ya? Sudah, Bu. Oke. Kita akhiri. Jangan lupa belajar tugasnya. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Keluar. Salam.
Siang, Mbak. Gimana, Mbak? Ya Allah, dia aku.